Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Ketika matahari sudah mulai terbenam, orang-orang di luar sana sibuk berlomba untuk cepat sampai pulang, melepas penat segera mungkin setelah seharian bekerja. Namun tidak untuk Fanny. Wanita berumur 30 tahun itu tengah sibuk mempersiapkan barang untuk pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Subang. Ia kerepotan memilih baju-baju yang ada di lemarinya itu. Dirinya terlihat letih karena baru saja pulang kerja. Ia langsung disuruh pulang saat itu juga, lantaran ada urusan keluarga yang mendesak. Halo Bu, iya ini mau berangkat kok. Paling jam 7 malam. Ini lagi siap-siap. Iya, ya udah ya. Baru saja HP dimatikan, Fanny langsung mengeluh. Walau cuman menginap 2 hari, tetap saja dirinya tidak suka dengan rencana yang serba mendadak. Sambil mengemas baju, dirinya terus-terusan menggerutu. Lagian, wanita mana sih yang mau nyetir sendirian keluar daerah sehabis pulang kerja? Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan pergi ke Subang dari tempat tinggalnya sekarang yang ada di Cirebon. Yang ia permasalahkan hanya rencana mendadak dari orang tuanya saja. Fanny lalu memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Setelah semuanya beres dan siap, ia pun mulai berangkat. Di umurnya yang segini, ia memang masih belum berkeluarga, tapi itu tidak membuatnya cemas. Berbeda dengan kedua orang tuanya yang semakin resah lantaran anak perempuan satu-satunya itu belum juga mendapat pasangan. Fanny menyempatkan doa sebelum pergi jauh, karena ini adalah pengalaman pertamanya pergi keluar daerah sendirian di malam hari. Ia menyetel kursinya lebih maju dan kedua tangannya mencengkram erat setir mobil. Lalu, ia mulai menghidupkan musik di mobilnya itu. Lights go down and the night is calling to me. Matanya tak pernah lepas ke depan. Ia membawa mobilnya dalam kecepatan standar. Aduh, itu apaan ya? Raut wajahnya berubah menjadi bingung. Mobilnya tiba-tiba melintas sesuatu dan rasanya bukan seperti polisi tidur. Padahal tadi ia tidak melihat ada apapun di jalan. Ia lalu jalan sedikit ke depan sambil melihat ke spion kanan. Ada benda kecil berwarna putih di belakangnya. Loh, itu apaan? Fanny kemudian menepi ke pinggir jalan dan turun. Ia jalan ke belakang menuju benda berwarna putih yang ia lindas tadi. Semakin mendekat, ia lalu jongkok, dan ternyata itu adalah boneka kelinci. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang mengambil boneka itu. Ketika Fanny lihat ke samping, ternyata
tangan itu berasal dari orang yang seperti mengalami gangguan kejiwaan. Pakaiannya compang-camping dan rambutnya sangat acak-acakan. Orang itu mendekati Fanny. Raut wajahnya marah dan ia berteriak-teriak tidak jelas. Sontak, Fanny ketakutan dan langsung berlari masuk ke dalam mobil. Gila. Kaget banget sumpah. Dasar orang gila. Ia lalu cepat-cepat menghidupkan mobilnya dan pergi begitu saja sebelum orang gila itu datang menghampirinya. Kini mobilnya akan masuk ke dalam tol Cipali. Mendekati gardu tol, ia tidak perlu mengantri lantaran saat itu jalanan terlihat sepi. Ia lalu mengambil tongkat kartu tol yang ditaruh di kursi sebelah kirinya. Dan kemudian palang terbuka hingga Fanny pun kembali melanjutkan jalan. Fanny pun menaruh tongkat kartu e-tolnya di Sunvisor. Perjalanan ke rumah orang tuanya hanya butuh waktu 1 jam 30 menit saja. Berkat adanya tol Cipali ini, jalan menuju Subang terasa lebih efisien. Di dalam tol, ia menambah sedikit kecepatannya agar cepat sampai. Suara apaan tuh? Ketika sedang asik menyetir, Fanny mendengar ada suara. Entah dari mana suara itu berasal, yang jelas suaranya terdengar dekat. Apa suara mesin ya? Tapi kok kayak suara plastik? Oh, tiba-tiba ia teringat kalau di kursi belakang ada satu kantong plastik besar berisikan makanan. Ia berpikir kalau suara itu berasal dari kantong plastik belakang. Padahal plastik tidak akan bersuara kalau tidak ada sebabnya. Namun Fanny tidak berpikir lebih jauh. Tangan kirinya langsung ia arahkan ke belakang sambil meraba-raba plastik yang dicarinya itu. Nah, ini dia. Ia kemudian mengambil kantong plastik dan ditaruh di kursi samping. Matanya masih tertuju ke depan. Ketika matanya sekilas melihat ke plastik yang ada di sebelahnya itu, tiba-tiba ada tongkat kartu e-tol. Loh, kok tadi perasaan aku taruh tongkatnya di Sunvisor deh. Alisnya berubah mengkerut. Ia mendadak memaksakan dirinya mengingat-ingat tongkat kartu yang ditaruhnya tadi. Dirinya benar-benar bingung. Bagaimana ia bisa lupa dalam waktu yang sesingkat itu? Merasa kurang yakin, Fanny pun membuka Sunvisornya. Dan di sana tidak ada apa-apa. Kok aneh banget ya? Ia pun cepat-cepat mengacuhkan pikirannya dan kembali fokus menyetir. Mobil pun terus melaju cepat. Dan Fanny sesekali mengganti lagu yang ada di playlistnya. Loh, suara plastik itu lalu terdengar kembali. Ia pun mengecilkan suara musik dan dirinya jadi tersadar bukan berasal dari plastik yang ada di sebelahnya. Ya ampun, itu suara apaan sih? Berhenti aja kali ya di rest area. Selama ia terus menjalankan mobilnya menuju rest area, suara plastik itu masih terdengar. Ia akhirnya tiba di rest area.
dan buru-buru memarkirkan mobilnya. Ketika mobil sudah terparkir dengan baik, ia langsung menyalakan lampu dan memeriksa sekitar untuk mencari sumber suara itu. Apa ada di belakang ya? Tapi nggak ada apa-apaan tuh. Fanny lantas turun dari mobilnya dan membuka pintu tengah. Di sana, ia mengecek semua barang yang masih tersimpan dengan rapi. Aduh, itu suara asalnya dari mana ya? Ketika ia berada di luar, ia menyadari kalau suara kresek itu semakin terdengar jelas. Apa jangan-jangan di bawah mobil? Tanpa pikir panjang, ia langsung menundukkan badannya di sisi kiri mobil untuk melihat ke bawah. Kepalanya saling bersentuhan dengan jalan. Ia pun menghidupkan senter dari HP-nya dan cahayanya disorot ke seluruh mesin mobil. Nggak ada apa-apaan tuh, normal-normal aja. Lalu ketika cahaya ia turunkan ke bawah dan tersorot ke bagian tengah, Fanny tiba-tiba terdiam. Di seberang, ia melihat ada sepasang kaki telanjang. Kaki itu mengarah ke hadapannya. Hah? Ada orang? Ngapain berdiri di situ? Saat ia terus menyorot, kaki itu perlahan melangkah dengan lambat ke arah kanan. Cahaya HP terus menyoroti langkah kaki yang berjalan menuju belakang mobil. Entah kenapa, jantung Fanny mulai terasa berdebar. Kaki itu terus melangkah seakan hendak menuju Fanny. Sampai kaki itu berada di belakang mobil, Fanny langsung terbangun duduk dan menengokkan wajahnya ke belakang mobil untuk melihat siapa sosok orang itu. Tapi orang itu tak kunjung muncul. Lalu ia kembali menundukkan kepalanya untuk lihat ke bawah mobil lagi. Ketika cahaya kembali disoroti, Fanny lihat kaki itu diam di belakang mobil. Fanny yang semakin penasaran langsung bangkit dan menuju ke belakang. Namun ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Hah? Sekujur tubuh Fanny merinding hebat. Itu tadi apaan? Fanny lalu buru-buru masuk ke dalam mobil dengan takut. Ketika dirinya sudah ada di dalam, ia langsung mematikan lampu dalam mobil yang menyala itu. Dan saat matanya melihat ke spion tengah, tiba-tiba ada sosok hitam besar yang duduk di belakangnya. Sontak ia langsung menghadap ke belakang dan ternyata sosok itu adalah baju hitamnya yang tergantung. Fanny benar-benar cemas. Ia langsung menurunkan baju hitamnya dan membuangnya ke kursi. Nafasnya naik turun tidak beraturan. Saat mencoba menghidupkan mesin, tangannya gemetar hebat. Ketika mesin berhasil hidup, tangannya yang gemetar itu merogoh ke dalam tas untuk mencari HP. Ayo dong, HP-nya mana sih? Fanny benar-benar panik. Dirinya terlihat seakan dikejar oleh sesuatu. Hah? Ia sontak terkejut dan saat melihat ke pintu kiri, ada seorang bapak-bapak di sana. Bapak itu memberi isyarat untuk membukakan kaca yang lalu dibukakan oleh Fanny.
"Neng, ini HP-nya jatuh," ucap bapak itu sembari memberikannya melalui jendela. Fanny lantas berterima kasih padanya. "Loh, Neng, kenapa wajahnya pucat banget?" tanya bapak itu. Fanny hanya menggeleng dan bilang tidak kenapa-napa. Bapak itu lantas pamit pada Fanny, dan tiba-tiba matanya langsung mengarah ke kursi belakang, dan ia tersenyum. "Bapak senyum ke siapa?" tanya Fanny takut. Bapak lalu menengok ke Fanny kembali. Sambil tersenyum, ia bilang, "Itu ada teman bapak yang duduk di belakang kamu." "Apa?" Sontak Fanny langsung menengok ke belakang dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada boneka kelinci yang duduk di sana. Hah, boneka itu adalah boneka yang sama persis dengan boneka yang dilindasnya tadi. Kenapa tiba-tiba ada boneka di situ? Fanny langsung mengambil boneka itu dengan cepat dan membuangnya ke bapak yang ada di luar. Tangannya gemetar hebat, dirinya benar-benar panik. Ia cepat-cepat menutup kaca dan langsung pergi menjauh. Saat dirinya melihat ke spion kiri, bapak itu tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya yang tadi. Dan Fanny benar-benar terkejut saat melihat bapak itu menggendong boneka kelinci dan kakinya tidak menggunakan alas apapun. Selama di jalan, dirinya masih merinding. Kini, lagu yang diputarnya berubah menjadi ayat-ayat suci. Dan ia tidak henti-hentinya berdoa memohon perlindungan. Setelah itu, suara gangguan yang ada di dalam mobilnya menghilang. Dari kejadian ini, ia tidak mau lagi bawa mobil sendirian lewat tol. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.